من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم واهدنا ووفقنا إلى الحق والطريق المستقيم وعافنا واعف عنا واغفر لنا يا أرحم الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب وكتب أبد الآبدين ودار الداخلين صلى الله عليك يا من مع العلوم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وارزقني فهم القول وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أحسنت نفسي أنفسكم وأهل بيتنا وأهل بيتكم وعلى أهل المجلس وأهل القرية بالحي القيوم الذي لا موت أبدا ورفعت عني وأنفس أبي ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى رضي الله عني وعنكم من المسلمين وقال رضي الله عنه ونفعنا به وبعلومه بالدارين آمين. Setelah sudah kerjakan sujud kedua pada akhir rakaat daripada rakaat yang akhir, apakah sembahyang zuhur, asar, isya atau rakaat yang keempat sujud terakhir sesudah sujud maka mengata Allahu Akbar. Artinya tuntung sujud kedua itu membaca takbir intiqal yaitu Allahu Akbar, lalu duduk akan tahiyat akhir. Jadi bangun dari sujud itu membaca takbir Allahu Akbar, duduk untuk membaca tahiyat akhir. Duduknya itu adalah rukun dan kalimat tahiyat akhir juga rukun. Membaca takbir intiqal sunnah. Dan sunnah duduknya itu tawarruk. Beda sedikit dengan duduk tahiyat awal, duduk iftirash, yaitu mengeluarkan kaki kiri di bawah kaki kanan. Jadi pipi muridnya langsung duduk di lantai di sejadah, kada dihalangi oleh telapak batis kiri, sebab batis kirinya dikeluarkan ke jihad sebelah batis kanan. Begitulah duduk tahiyat akhir mengikuti perbuatan Nabi. Jadi ulama ini terus sambung bersambung melaksanakan gawian dalam syariat Islam, tidak luput, tidak keluar daripada aturan perbuatan Nabi yang disebut sunnah Nabi. Bila diikuti sunnah Nabi, itulah ciri orang yang cinta kepada Allah, mengetahui dan mengikuti sunnah Nabi, maka diampuni oleh Allah dosanya, mendapat kecintaan Allah. Praktek sembahyang ada aturan yang datang dari Nabi. Sahabat nang maintai, makanya Nabi bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Kamu kerjakan sembahyang bagaimana praktek yang aku lakukan, yang kamu saksikan waktu aku melaksanakan sembahyang. Lalu ujar guru, selalu tugas kita manusia hamba Allah mengerjakan perintah sembahyang. Gawinya kama ra'aitumuni, semacam mana kamu langsung melihat aku sembahyang. Jadi nang sembahyang aku usalli, hal keadaanku sembahyang, ujar Nabi.
kamu melihat dengan mata kepala. Dan itu di zaman sahabat menyampaikan kepada yang lain-lainnya, terus kepada tabi'in. Jadi yang dibahas atau yang dibicarakan atau yang disyahid oleh guru adalah kama ra'aitumuni, sebagaimana kamu melihat aku usolli, hal keadaanku sembahyang. Jadi sembahyang adalah Rasulullah. Umat disuruh mengikuti praktek Rasulullah dalam sembahyang. Jadi seakan-akan kita manusia ini hilang daripada diri kita, hilang daripada gawian kita, dan sembahyang hanya melihat Rasulullah. Cuman kalau melihat Rasulullah sembahyang itu harus ada siaran ulang. Istilah kaset itu sudah terekam, diputar lagi ulangan siaran ulang. Coba kita mengikuti siaran langsung pertandingan sepak bola. Kita ikuti siaran itu, kita main kesebelasan. Tapi kita kan asik juga kan mengikuti, bagian hobi bang. Asik ya mengikuti sampai cecili kopi tadi ditinjaknya kan batis, rasanya bola. Digamin Tuhan karena jutut tapi yang Tuhan anda pada keasikan salah. Padahal kita main cuma asik juga nonton. Dan menghantarkan tangan kiri, nah sebagaimana ayat awal, dan menggenggamkan tangan kanan seperti pada ayat awal juga perintahnya. Maka perlu membaca tahiyat akhir seperti tahiyat awal juga lafaznya. Sudah di atas selamat. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Empat kalimat dalam 5 dengan lafaz salawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan sunat pada tahiyat akhir kemudian daripada salawat akan Nabi menambahi membaca sambungan salawat pada keluarga Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, titik di situ tak pemandak waqaf hajar bahasa wa ala ali sayyidina Muhammadin kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Artinya, ya Allah Tuhanku, limpahkanlah rahmatmu kepada Nabi Muhammad. Itu qol, limpahan rahmat Allah kepada Nabi Muhammad qol, sepenuhnya istilah 100%. Makanya Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah mengutus Nabi kita ke alam dunia menjadi dan membawa rahmat untuk alam semesta. Beda dengan bangkit nabi-nabi yang dahulunya. Kemudian melimpah keluar salawat dari Allah kepada keluarga Nabi Muhammad. Ini bandingannya sebagaimana Allah melimpahkan rahmat kepada Nabi Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, berikanlah berkat tambahan kebaikan Engkau
atas Nabi Muhammad. Di situ titik pelan pemandak membacanya waqaf wa barik ala sayyidina Muhammad. Sebab berkat tambahan kebaikan dari Allah itu pun semuanya kepada Nabi Muhammad. Wa ala ali sayyidina Muhammadin kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Limpahkan lagi berkat tambahan-tambahan kebaikan dari Engkau ya Allah kepada keluarga Nabi. Bandingannya sebagaimana Engkau melimpahkan berkat kepada Nabi Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim. Jadi supaya beda harus tepat wakaf titiknya tenang. Guru sudah mau kapal ya pada waktu mengajar sekumpul. Tapi ternyata hatib-hatib Jumat Masjid Al-Karamah cuma guru nasihi yang baca itu caranya. Titihi itu nasihi yang lainnya ada hingga bersambung, atuh sudah ditarik tak bersambung juga. Itu adalah guru nasihi tidak kita sini. Artinya mengatakan lah nang dipadahi perguruan, nang dilajar perguruan ini empat hadir pengajian, mengkalah tolak kalau tahu Jadi babuku ngarannya rahmat Allah sekolahnya pada Nabi Muhammad, babuku berkat dari Allah sekolahnya pada Nabi Muhammad. Ini bersambung kalimat sesudah selawat di akhir wa ala ali sayyidina Muhammadin kama sallaita tadi. Ini sunat muakkad. Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Itu di antara sambungan berupa doa di dalam tahiyat akhir. Ya Allah Tuhanku, ampunilah segala dosaku yang terdahulu dan terkemudian, dosa yang tersembunyi dan dosa yang nampak, dosa yang limpat batas dan apa dosa yang Engkau mengetahui. Engkau zat yang idam tidak bermulaan dan Engkau zat yang baqa tidak berkesudahan. Tidak ada Tuhan, hanya Engkau. Ya Allah, Tuhan yang merubah-rubah hati kita ini, perubahannya itu cepat banget. Oleh karena isi hati itu bisa berubah-ubah, sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Tetapkanlah hatiku atas dasar agama Engkau, memegang agama Islam, dan di atas dasar taat isinya agama Allah, hanya taat kepada Allah. Andai kata doa yang muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik wajiblah dalam tahiyat akhir. Umpama coba praktek perasaan kita menjaga hati, banyak benar dosa batin, dosa di hati kita. Untung bacaan ini sunnat kada wajib. Yang wajib berarti banyak benar kesalahan-kesalahan dosa di hati kita. Setelah itu maka perlu memberi salam yang pertama, rukun sembahyang salam pertama. Sekurang-kurangnya assalamualaikum. Nah, sudah sempurna, sudah selesai. Dan yang akmalnya lebih sempurna, assalamualaikum warahmatullahi. 2 kali, sekali ke kanan hingga dilihat pipi kanan, dan sekali ke kiri hingga dilihat pipi kiri. Jadi memberi salam pertama wajib, rukun, dan memalingkan pinggul ke jihad kanan sehingga pipi yang kanan kelihatan dari belakang. Salam kedua sunnat dan wudu masih tetap ada.
bilanya wudunya sudah tiada lalu dibaca salam kedua, haram jadinya. Dan adalah di dalam tahiyat-akhir hingga salam itu 15 rukun dengan tertibnya. Rakaat angka 4 nih, sampai ke akhir terus salam ada mengandung 15 macam rukun. Maka jumlah sekalian rukun di dalam sembahyang yang 4 rakaat itu seperti zuhur dan asar dan isya 50 rukunnya. Dan sembahyang maghrib 3 rakaat berapa jumlah rukunnya? 43 dengan tertibnya. Dirincikan sini lah. Padahal pelajaran kita mengenal rukun sembahyang 13. Rukun 13. Atau dirincikan rukun 17, 18. Tapi di sini dipilah-pilah saban rakaatan. Rakaat pertama berapa, rakaat kedua berapa jumlahnya, rakaat ketiga, dan rakaat keempat berapa. Maka di dalam 4 rakaat mengandung 50 rukunnya. Supaya kita prihatin, jangan kurang, jangan cedera daripada jumlah 50 itu dalam saban rakaatan yang 4 rakaatnya. Zuhur, asar, isya. Kalau maghrib 3 rakaatnya mengandung 43 rukun dengan tertibnya. Tahu demikian urutannya, maka berarti orang itu membedakan mana rukun, mana sunnat. Maka itu merupakan syaratnya sah sembahyang. Awal membedakan antara gawian bacaan rukun fardu dengan gawian dan bacaan sunnah. Dan jika ada sembahyang itu fardu subuh, demikianlah lafaz niatnya, usolli fardu subhi raka'ataini adaan lillahi ta'ala. Artinya ku sembahyangkan fardu subuh 2 rakaat tunai karena Allah Ta'ala. Saja aku sembahyang fardu subuh, sengaja aku sembahyang fardu subuh. Maka apabila sudah kerjakan hingga i'tidal rakaat yang kedua, 2 rakaat subuh, ruku rakaat kedua i'tidal, maka sunat menadahkan tapak tangan ke langit dengan terbuka. Jadi rakaat kedua ruku subuh sudah ruku, lalu apa? I'tidal, sami Allahu liman hamidah. Turunkan tangannya, hanya diangkatkan 2 telapak tangannya. Tentu mengangkat bagaimana ukuran kita berdoa, tingginya sekira-kira setinggi bahu kita. Dan kira-kira tangan kita ini ranggang itu aja, ada bakantup itu. Kapan bakantup itu? Ini adalah sebuah doa yang biasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, itu sudah orang minta bila baca kunut tasawuf, tangannya bakantup itu, nah digabungkan karena wasallallahu alaihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Rasa hendak buka lagi, maka masih menyelesaikan rukunnya. Sujud dan tahiyat akhir jadi langgang itu ya. Gaya Nabi Sallam ya. Gaya orang cagarnya salam sempurna rakaat, imam kita cagarnya berdiri menambah rakaat ketinggalan karena kita ini makmum mukhalif bukan makmum muwafiq. Jadi orang terakhir kita duduknya duduk tahiyat awal, duduk iftirash, supaya menyadarkan bahwa orang salam kita berdiri umpat ya, tawarok tadi nang besar lompat kiri ke kanan, pas orang salam umpat salam juga. Nah itu kan ada kesadaran. Maklumlah kita manusia bisa saja sadar.
Maka apabila sudah kerjakan hingga i'tidal rakaat yang kedua, maka sunat menadahkan tapak tangan ke langit dengan terbuka keduanya. Maka membaca doa qunut, inilah doanya. Allahumma hdini biman hadait, wa afini biman afait, wa tawallani biman tawallait, wa barik li fima a'tait, wa qini birahmatika syarra ma qadait. Huruf tanya was fathah, biman hadaita, biman abaita, biman tawallaita. Cuma karena dibaca waqaf jadi apa? Allahumma hdini biman hadait. Ini lamun kemudian orang sudah laparan berjamaah di serongan aja terlaksana apa kalimat mufrad. Namun jadi imam harus paham kepada penumpang inya umpat di dalam kami mutu. Jadi dengan jamak Allahumma hdina biman hadait, wa afina biman afait, wa tawallana biman tawallait, wa barik lana bima a'tait, wa qina syarra ma qadait. Di sini berbuat wa qini birahmatika. Artinya ya Allah peliharakanlah aku. Minta pemeliharaan Allah dengan rahmat Engkau juga. Peliharakan dari apa? Syarra ma qadaita, akan kejahatan ketentuan kadar yang Engkau putuskan. Jadi Allah kabulkan permintaan hamba, biarkan najwa qadar yang diputuskan adalah jahat, tapi lepas dan terhindar Allah peliharakan dari kejahatannya. Nah, kata sabar. Bila sabar ada kena siksa tapi malah dapat pahala. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Wallahu ma'as sabirin. Jadi luar biasa hamba diperintahkan berdoa di mana-mana waktu nang berdoa itu adalah walaupun kadar nang menimpa jahat tapi minta hindarkan dari kejahatannya, yaitu jangannya kalau kasar dosa dan siksa, tapi diberi pemeliharaan, maka sabar itu balasan Allah surga. Berarti apa yang terjadi walaupun takdir jahat kelihatannya itu ada mandong hikmat dan rahasia daripada Allah Ta'ala. Oleh karena itu jangan luput hamba daripada selalu berdoa kepada Allah Ta'ala. Ini jangan salah paham lah. Kalau ada yang memprotes kan apa buat birahmatika. Memang ulama adalah membuat birahmatika, walaupun itu birahmatika kalimatnya bukan warid dari Nabi. Maksudnya ini waqini birahmatika, peliharakanlah ulun ya Allah semata-mata dengan rahmat Engkau. Peliharakan dari apa? Syarra ma qadaita, akan kejahatan takdir yang Engkau putuskan, takdir yang Engkau hukumkan. Ya kemungkinan yang memprotes itu mungkin memaham waqini birahmatika, jawabkan aku dengan rahmat Engkau, dikiranya jawabnya rahmat, padahal tidak. Jauhkan dari kejahatan takdir, tapi mendapat pemeliharaan itu dengan rahmat Engkau juga, kan tepat saja lah, pas saja, bagus saja. Cuma kada warid bang, jadi sekiranya hendak nang murni dari Nabi warid waqini syarra ma qadait, menjadi imam waqina syarra ma qadait. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaika, Engkau jualah zat yang menghukumkan sesuatu yang diputuskan dan tiada dihukumkan sangkal. Kada dapat orang lain yang mengatur akan Allah. Allah zat yang maha pengatur alam semesta. Wa innahu la yadhillu man walaita wa la ya'izzu man adaita.
bahwasanya tiada hina orang yang engkau pelihara, orang yang engkau kasihi, tetap ia mulia, tiada hina. Dan tiada mulia orang yang engkau musuhi. Jadi orang beriman semuanya mulia, tiada hina, Allah yang memuliakan. Musuh Allah orang-orang kafir itu hina, kada bisa mulia. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran, walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin. Hanya bagi Allah kemuliaan. Zat Allah yang berhak mempunyai sifat mulia dan berhak dimuliakan. Tapi Allah zat mulia, ia menyatakan kemuliaan bagi Rasulnya. Kemuliaan itu dari Allah nyata pada Rasul, melimpah pula kepada orang-orang beriman. Walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin. Jadi orang beriman itu hamba Allah, diberi Allah kemuliaan. Kira-kira rasa puas tak? Memuaskan, cukup. Jadi kan perlu lagi itu ini sudah dapat kemuliaan dari Allah. Kalau Nabi kita kan khusus diberikan akal syarafi. Akal syarafi itu akal yang paling mulia, paling tinggi, tidak ada yang meninggi daripada akal Nabi SAW. Adapun akal orang beriman itu adalah akal atoi. Allah mengasihi, Allah memberikan akal kepada orang beriman, akal atoi, sehingga orang itu dapat beriman kepada Allah, padahal dalam keadaan gaib ada tidak dengan mata kepala, tapi yakin dengan mata hati. Ia beriman kepada Nabi dan apa yang dibawa Nabi, walaupun umatnya di masa yang akhir ini. Kenapa jadi beriman ke Allah? Beriman percaya dengan Rasulullah, mengikuti apa yang dibawa Rasulullah, karena diberi akal atoi, pemberian Allah dengan akal atoi, lalu bisa beriman. Takkan Abu Jahal, Abu Lahab ada diberi akal atoi, karena hobi imannya, nah diberi. Jadi kita ini sama-sama diberi akal atoi. Tabarakta wa ta'alaita, Barakal hamdu ala ma qadaita. Kalau sudah ungkapan isi hati keluar dalam mulut membaca, Barakal hamdu, ya Allah hanya bagi Engkau sahaja puji-pujian. Ala ma qadaita, atas seluruh sesuatu yang Engkau putuskan. Semua keputusan dari Allah, hukum ketetapan dari Allah. Kita hanya menerima hukum Allah. Semuanya itu Barakal hamdu. Begitu begini, ada yang manis, ada yang pahit, ada yang sehat, ada yang sakit, ada yang kaya, ada yang susah, macam-macam. Semuanya Barakal hamdu. Jadi orang yang sembahyang subuh bapunut Barakal hamdu, inya itu hidupnya harai banget. Tahu harai banget? Anu tertawa aja hatinya bang, Munya di mau tertawa, ada batas aturan. Kita ini manusia banyak aja nampak nyata kesalahan kita. Cuma alhamdulillah tadi diberi akal atoi, lalu Allah yang memuliakan. Maka hatinya menerima, menyerah dan ridha apa-apa yang Allah takdirkan. Dan pula tidak luput hamba diperintahkan berusaha dan berikhtiar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Rabbighfir warham anta khairur rahimin. Nah, kita biasain kan apa? Wasallam aja. Ya, ada sambungan. Rabbighfir warham anta khairur rahimin. Setelah itu maka lalu membaca tahiyat akhir, lalu memberi salam. Rakaat
kedua dan subuh pada subuh. Maka jumlah segala rukun dalam sembahyang subuh itu 31 dengan tertibnya. Selesai rukun sembahyang, kemudian membaca wirid. Nah ini halaman 15 spesial wirid. Biasanya kita apa? Wirid subuh nilai. Atau orang biasa maghrib pilihan subuh. Ini tuh umurnya dia wiridan namanya cara betul ha. Yang biasa subuh atau orang maghrib lamun nang wiridan nang zuhur, asar, isya nang biasa sudah itu tadudiyar umurnya ini Tuhan ini. Nang ada ujung nang ada nang apa namanya? Model nang tarawihan kita. Adalah ya Latifu ya Kabi ya Hafidu ya Syafi ya Latifu ya Kabi ya Hafidu ya Syafi Allah ya Latifu ya Allah ya Karimu anta Allah ya Karimu anta Allah. Kemudian sambungannya masalah wiridannya. Ternyata wiridan subuh biasa dibaca orang. Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم آتنا من ذريتنا اللهم استر عيوبنا وعلمنا عنا وتدبر عنا وسجد دعاءنا واشف مرضانا وارحم موتانا ويسر امورنا كلها مع رحمتك ورضنا بالله برحمتك نستغيث يا مجيد أغثنا يا مجيد أغثنا يا مجيد أغثنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.